Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan kajian tafsiriyah. Surah yang kita bahas masih di surah Yasin, di ayat 59 sampai dengan 65. Tapi sebelumnya mari kita baca secara bersama ayat yang akan kita bahas. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Sadaqallahul azim. Saya harap teman-teman bisa memberi tafsir atas ayat-ayat yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat, insyaallah. Jadi sebenarnya itu syaitan itu adalah sifat. Kalau bisa saja sifat kepada jin, ya makhluk gaib. Sifat kepada manusia. Jadi sifat setan. Bisa saja artinya manusia yang berwujud setan. Jika kalau manusia itu mengambil sifat tidak baik sifatnya, berarti manusia yang berwujud setan. Sama dengan jin. Jin itu ada kan jin Islam, ada jin baik. Malah pernah saya baca itu
walinya jin itu tinggi dia punya kedudukan. Walinya jin. Jadi sebenarnya apa namanya jin itu bukan jangan diidentikan bahwa jin itu adalah setan. Jadi sifat. Kalau jin yang apa namanya dia adalah setan, sifat jin. Kenapa manusia gampang dipengaruhi oleh setan atau jin setan? Bahwa jangan mengikuti langkah-langkah setan. Begitu tafsir yang lain ya. Jadi menurut saya langkah setan ini sangat melekat dengan manusia, karena setan itu terbagi dua. Ada yang melekat sama manusia, ada juga pada jin. Ya. Jadi yang paling rawan sebenarnya yang ada dalam diri kita, yang paling banyak mempengaruhi, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, banyak tantangan yang kita hadapi selaku manusia ya. Sedikit-sedikit ada gangguan, pengaruh, bujukan dari setan itu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, katakanlah kita seorang pejabat, dibujuk kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Nah, kita akan terjerumus ke sana. Nah, jadi Allah memperingatkan bahwa jangan mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah ini dalam arti kata bujukan-bujukan setan itu. Ya. Sehingga ayat ini Allah melanjutkan bahwa wa ani buduni, sembelih aku. Wa ani buduni hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus, jalan yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dia punya penekanannya. Jadi setan ini memang dengan segala macam caranya ya dia akan mempengaruhi kita, membujuk kita untuk melanggar aturan-aturan sehingga ini. Nah, itu pengertian satu. Pengertian lain boleh jadi memang membuat sesembahan. Ya, ada kan agama yang mengkonkretkan Tuhan. Ya, jadi Allah itu tidak kelihatan, dia mau konkretkan itu, makanya ada yang menggambar Tuhannya, ada ini kan, ada membuat patung-patung. Nah, karena dia mau konkretkan Tuhan, karena tidak nyampe dalam itu keimanannya bahwa Tuhan itu mesti kelihatan dengan mata kepala. Nah, kalau Islam tidak demikian ajarannya, bahwa Allah itu esa satu dan tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Ya, itu dia punya ya. Mungkin teman-teman bisa melihat tafsir yang lain ya. Mengenai tadi itu betul-betul setan ya disembah ya. Nah, dengan memperdaya bekerja sama dengan setan itu ya, yang dari jin misalnya. Ya kan, setan dari jin. Ya. Akan ada memang orang juga dia manfaatkan setan dari jin itu untuk tujuan tertentu, misalnya dia mau memperbanyak uang atau apa ya, atau mencuri uangnya orang dengan cara-cara aliran-aliran jin itu. Ya ada paham-paham begitu kan? Ya. Bisa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pada sore yang berkah ini kita membicarakan masalah setan dan masih dalam juz surat Yasin. Kebetulan saya membaca di ayat 60 ini. Dalam ayat 60 ini kan dijelaskan la ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Agar kamu tidak menyembah setan. Bukankah aku telah memerintahkan kamu wahai anak cucu Adam? Jadi menurut saya setan ini memang kan ada referensi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kan 3 makhluk, manusia dari tanah, setan dari api, malaikat dari langit. Jin dari api, malaikat dari cahaya, manusia dari tanah. Jadi saya berpatokan pada ayat ini bahwa yang dimaksud di sini manusia kan. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam? Jadi ayat ini sebenarnya menegaskan kepada manusia agar kamu tidak menyembah setan. Jadi setan ini satu pihak, manusia satu pihak.
manusia ini memanfaatkan setan. Jadi saya tidak menafsirkan bahwa kalau persoalan agama tadi Islam Kristen itu fisiknya ini manusia. Kalau menurut ini ayat 60 ini karena jelas di sini kan Adam, anak cucu Adam di sini, anak cucu Adam. Menurut saya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 3 makhluk yang Allah ciptakan. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian jin diciptakan dari api. Dan makhluk terakhir ini, makhluk modern ini, manusia diciptakan dari tanah. Artinya unsur utamanya tanah. Nah, ini. Adapun setan itu adalah sifat yang bisa melekat pada 2 makhluk ini. Kalau malaikat tidak, karena memang dia dirancang untuk patuh, itu tidak ada nafsunya. Yang 2 ini, karena 2 ini punya nafsu, jin dan manusia. Jadi jin jadi setan kalau dia berbuat jahat. Tapi ada juga jin yang taat, hanya itu langkah dan susah kita berkawan dengan dia karena kita tidak lihat. Jangan sampai dia itu jin Islam padahal kita ditipu. Oh, manusia saja yang kita lihat bisa ditipu kita, apalagi kita tidak lihat. Makanya hati-hati. Ya. Kemudian ada manusia yang bisa jadi setan. Nah, ini berbahaya juga manusia yang jadi setan ini, karena dia menggoda kita di alam batin dan alam lahir. Kalau jin setan itu hanya di alam batin saja, manusia jadi setan itu dua-duanya bisa. Ya itu. Jadi itu dari. Kemudian di sini yang menarik ini Allah memakai kata aku, ya, jadi bukan kami tapi aku. Artinya abdi ini dari kata ain badal itu mengabdi. Nah, mengabdi itu bisa dimaknai dengan menyembah, mempertengkar, bisa dimaknai dengan bekerja sama atau melakukan kegiatan untuk kepentingan sang tuannya. Nah, itu kemudian abadi, ya. Ya, jadi inilah kita manusia ini sebenarnya datang ke bumi ini untuk mengabdi kepada Allah, dalam artian mengabdi kepada makhluknya itu adalah bagian daripada mengabdi kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak butuh materi, tidak butuh makanan, makhluknya butuh. Jadi saat kita membantu makhluknya itu pengabdian kepada Allah, itulah pada Allah. Jadi saya lebih cenderung mengabdikan, memaknai itu abdi itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mengabdi kepadaku, ya itu, ya, bukan sekadar menyembah, meskipun artinya memang bisa mengarah ke situ, tapi mengabdi. Jadi kita mengabdi kepada sesama manusia dalam artian untuk karena Allah. Jadi itulah abdillah, dan itu 3 huruf itu ain, ba dan dal. Jadi kita mengabdi kepada Allah itu dalam 3 dimensi. Yang pertama ilmu, cari ilmu. Makanya wajar kalau masih di TK dulu itu ilmu dulu. Dengan ilmu itu pengabdian kita kepada Allah. Ba itu di bawah, artinya ada yang di atas. Itulah ibadah mahdah. Nah, jadi kualitas pengabdian kita kepada Allah dengan ilmu akan bagus. Kemudian dal itu kaki. Model kaki kan, model sepatu. Artinya sepak terjang, track record. Itulah pengabdian kita kepada sesama. Itulah fungsi kita sebagai khalifatun fil ard. Jadi berobat kepada sesama. Ya, melalui ilmu kita, melalui kekuatan kita, melalui harta kita berobat kepada sesama. Nah, itulah pengabdian kita kepada, jadi 3 dimensi itu. Dengan disimbolkan dari huruf Arab itu, dan ini kalau biasanya Quran itu. Karena kadang-kadang dari huruf saja itu bisa bermakna luas. Ya, abadi jadi ain, ba dan dal. Itu. Jadi itulah tugas kita sebagai pemberat. Karena Allah kan tidak butuh material. Hambanya butuh, makhluknya butuh. Nah, itulah. Jadi kita kepada semua makhluk pun kita perbaiki. Kucing, anjing, itu luar biasa. Itu baru-baru yang viral itu, yang kucing itu sementara dia pimpin salat itu, kucing diperlakukan dengan lembut, luar biasa pesannya itu, masya Allah.